Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih ada saat ini untuk beribadah bersama-sama online karena COVID-19 ini. Saya undang teman-teman untuk saat yang teduh. Saya undang teman-teman bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Hari ini kurasa bahagia, medley bersuka dalam Tuhan. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih Engkau telah memberkati ibadah ini dari awal hingga sampainya di sini ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, berkati firman-Mu, semoga tertanam di hati kami ya Bapa. Ya Bapa, inilah anak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, berjumpa lagi dengan kami PPGT Cabang Kebaktian Sungai Keledang. Dan hari ini saya akan membacakan satu renungan untuk kita semua yang terambil dari Matius. Ya, bisa dibuka Alkitabnya yang terambil dari Matius pasal 9 ayat 1 sampai 8. Ya, Matius pasal 9 ayat 1 sampai 8. Ya, kalau sudah semua, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu, lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Perikop ini kenapa saya mengambilnya? Ya, karena situasi dan kondisi kita saat ini, ya, yang selalu saat ini diperhadapkan dengan dilema mengenai wabah virus corona. Ya, yang harus stay di rumah, ya, tidak boleh melakukan aktivitas secara umum, tidak boleh berdekatan, ya, harus berjarak 1 meter. Ya. Dan sama halnya yang terjadi pada perikop ini, seorang yang lumpuh yang tidak bisa melakukan segala aktivitas dengan normal seperti kita yang bisa berjalan, ya, ke sana kemari. Nah, itu yang terjadi pada orang lumpuh ini. Tetapi kalau kita lihat pembacaan kita saat ini, ya, ini menceritakan bagaimana Yesus peduli terhadap kehidupan orang lumpuh ini. Kenapa dia peduli? Karena dia melihat, kalau kita baca di pasalnya yang kedua, di situ Yesus berkata, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kenapa Yesus bilang percayalah? Karena dia melihat ada iman yang ada pada orang-orang yang mengantarkan orang lumpuh tersebut. Ada iman pada orang lumpuh tersebut, sehingga dia peduli. Ya. Apa yang terjadi setelah itu? Ya, Tuhan Yesus tidak langsung meninggalkan dia, ya, tetapi dia langsung menyembuhkan orang tersebut. Kita bisa lihat di situ Yesus berkata, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Yesus menyembuhkan orang lumpuh tersebut. Walaupun ya pada saat itu ahli Taurat
menentang, ya dia berkata ia menghujat Allah, tetapi ya tidak dihiraukan oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara yang terkasih, kondisi yang dialami oleh orang lumpuh tersebut sama halnya dengan kita saat ini, di mana kondisi kita yang harus stay di rumah, tidak boleh kemana-mana, ya pekerjaan yang harusnya kita bisa kerjakan di kantor, kita harus bisa kerjakan di rumah. Teman-teman yang bersekolah, ya harus bisa belajar di rumah. Nah, banyak segala aktivitas kita yang harusnya bisa kita kerjakan di luar, ya kita bingung harus mau ngapain di rumah. Sehingga terkadang psikis kita, psikologis kita itu terganggu. Seakan isolasi ini adalah dilema, ya, dari segala dilema yang sudah terjadi. Ya. Tetapi kita bisa mengambil positifnya karena Allah peduli sama kita. Coba bayangkan apa yang bisa kita lakukan di rumah. Contohnya saja, yang dulunya kita tidak bisa bercengkrama dengan semua keluarga, akhirnya diberikan kesempatan. Yang dulunya tidak ada waktu untuk melakukan aktivitas yang lain, yang baru, ya kita bisa lakukan saat ini. Yang dulunya banyak populasi udara atau udara yang tidak segar, ya itu saat ini di kota-kota sangat sudah ada beberapa yang segar, ya yang bisa kita hirup, ya itu menandakan dari dampak ini, ya Allah peduli terhadap kehidupan kita. Dia mencoba untuk mencarikan solusi bagaimana caranya kehidupan kita bisa berproses ke depannya, ya. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Rancangannya kita tahu, rancangan damai sejahtera, ya. Jangan pernah meragukan Yesus, karena Yesus peduli dan sanggup menolong kita pada saat kita mengalami masalah atau problem dalam hidup kita. Yakin dan percaya semuanya indah pada waktunya. Amin firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyikan Allah itu baik. Tiba saatnya kita memberikan ungkapan syukur kita dan menyanyi Rindukan Kau mendapat berkat Tuhan.
tiba saatnya kita akan doakan persembahan kita dan doa syafaat kita. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Syukur kami panjatkan ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan, atas perkenan-Mu, Engkau masih memberkati kami melalui ibadah online saat ini. Walaupun di saat ini kami didilema dengan wabah COVID-19 ini ya Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya pasti ada rancangan yang sudah Engkau siapkan buat kami. Seperti dalam firman yang sudah kami perdengarkan, Engkau peduli terhadap orang lumpuh, apalagi terhadap kami ya Tuhan. Firman yang sudah kami perdengarkan biarlah menjadi dasar pedoman kami untuk bisa yakin dengan iman kami bahwa Engkau adalah Allah kami, Allah yang peduli dan akan selalu menolong kami ya Tuhan. Berkati segala aktivitas kami, kesehatan kami ya Tuhan. Engkau yang selalu menjaga, memberikan kami kekuatan dalam menghadapi segala masalah yang terjadi dalam hidup kami. Engkau menjadi sumber kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk segalanya, dan kami juga sudah memberikan rasa ungkapan syukur kami melalui persembahan kami. Biarlah Engkau yang memberkatinya, Engkau juga yang memberkati sisa dan sumbernya. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang di luar sana, yang ada di rumah sakit ya Tuhan. Engkau yang memberkati mereka dalam penyembuhan ya Tuhan, menjadikan dokter-dokter dan para medis menjadi tenaga yang bisa menyembuhkan para pasien yang ada di rumah sakit. Kami yakin dan percaya semuanya itu ada campur tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami. Engkau yang memberkatinya, berikan mereka kekuatan ya Tuhan dalam mencari solusi ya Tuhan, untuk bisa segera agar wabah COVID ini bisa berakhir ya Tuhan. Semuanya kami taruh di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman bangkit berdiri, kita angkat satu pujian doa Yabes. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah dan Saudara-saudara PPGT sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah kita,
dan kita kembali ke aktivitas kita masing-masing. Kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang akan selalu menyertai kita mulai saat ini kekal untuk selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita angkat satu pujian, mari sebarkan Injil. Demikianlah rangkaian ibadah kita sampai saat ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mengikuti ibadah sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati.